Kalau hemaviton 10, pil kitanya itu 20. Ini cerita butiran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Wakondres. Orang Brebes. Desanya Tegal ya. Jangan takut sama saya ya. Salam sejahtera buat semuanya. Buat kawan merpati senusantara. Jangan takut dibohongin ya. Oh, masa sih burung kayak gitu harganya murah? Ya, terserah sampean sono belinya yang mahal-mahal. Kalau saya sih nggak terlalu mahal. Yang penting berkualitas, ada kualitasnya. Ya, alhamdulillah banyak yang juara juga ambil burung dari saya. Soalnya di sini juga ambilnya bantuan. Ini saya mau ngomong apa ya ini ya? Mau cerita burung yang nggak mau turun. Banyak yang nanya solusi burung yang nggak mau turun. Tapi burung saya nggak mau turun. Nah, saya nanya giringnya bagus enggak? Giringnya bagus. Nelernya tepat enggak? Nelernya terlat ya. Itu harus carikan solusi biar giringnya tepat. Cara giringnya gimana? Habis cabutan 2 hari aja giringnya udah bagus. Nah, itu nggak bagus. Burung yang bagus ya giring bagusnya di klimaknya ya. Telur muda sama telur tua. Itu maksimalnya burung itu. Tapi kalau baru cabutan 2 hari, 3 hari giringnya udah bagus sekali. Itu udah nggak bener. Ya namanya termasuk itu giring karbitan itu. Kalau orang sini ya, orang giring karbitan. Nggak bisa maksimal kerjanya. Nanti 2 hari, nanti sebetulnya kalau cabutan 2 hari 3 hari udah giring, nanti kalau di klimaknya di telur muda sama tua itu giringnya udah beda karena udah capek giringnya juga udah kelamaan jadi kendor ya, giringnya kurang ketat, kurang keras, ya pasti beda. Itu ya harus diperbaiki, dicoba solusinya ya coba ganti cewekan kan kayak gitu. Soalnya biasanya kayak gitu burung yang nggak turun tuh ya solusinya yaitu cewekan biasanya karena telurnya telat atau terlalu cepat giringnya itu. Tapi kalau sewajarnya ya 2, 3, 4 hari baru mulai giring, terus nanti telur muda giringnya bagus, ngenul ya. Kalau di sini tuh bilangnya ngenul, tahu ya? Sampai biasa anu ya. Aduh, apa ini? Burung loh, awas pemikirannya. Bisa biasa itu ya pegang silit burung ya, silit burung ya. Nah, kalau gembori ya ngenul. Kalau di sampean nggak tahu. Kalau saya ngenul atau gembori udah banyak sekali, udah kayak ada gatra gitu ya. Tapi udah belum belum ketahuan lah. Ya tertentu lah yang biasa ngelutek-ngelutek ya. Sama yang biasa ngelutek-ngelutek ya paham. Kalau yang nggak biasa ngelutek-ngelutek, ngelutek siapa pada yang ngelutek? Dilutek silite. Nah, itu. Uh, Nanti kalau udah ngenul, giringnya baru mulai keras. Telur tua keras. Telur muda ya, telur muda dulu. Telur muda keras. Ngenul mulai keras. Nggak keras sekali. Tapi nanti hari Minggu ya. Hari Minggu itu maksimal. Itu telur muda.
hari Minggu biasanya maksimal. Hari Senin itu telur tua, biasanya buat jagungan, telur tua. Malam Selasa itu nelor. Jadi buat yang mainnya Sabtu, nah, kan ada yang Sabtu lomba juga kan ada, ya harus diperhitungkan cabutannya ya, cabutannya hari apa biar hari Sabtu itu telur muda. Tapi kalau yang lombanya hari Minggu, ya cabutannya malam Senin biasanya. Diusahakan hari Minggunya itu telur muda, itu kayak gitu. Sebab banyak juga ya yang di lapak kok. Ini setelah kalah, kalau tarung kalah kan banyak alasan. Padahal memang kalah. Diapa-apain ya kalah, memang kalah sih ya. Nasib mas. Ya memang dapatnya kayak gitu ya kayak gitu. Karena ya gitu, memang nasib. Burung kenceng kalah sama burung pelang, alasannya banyak sekali. Ini telurnya, ini biasanya. Memang nasibnya kayak gitu padahal. Yang jelas Anda belum beruntung. Tapi burung kalau mau juara ya enak, terus sampai rampung ya. Banyak burung kenceng, ya ketemunya yang nggak kenceng. Padahal sendiri pelan. Itu burung kalau mau juara itu enak. Ketemu sama burung kenceng aja bisa menang walaupun burungnya pelan. Jadi, masalah burung nggak mau turun ya, itu solusinya itu kalau dongnya nelornya telat atau giringnya kecepatan terlalu cepat ya itu kayak gitu, ganti cewean. Itu ganti cewean juga kadang banyak yang ngeluh ya, ini burung saya itu kalau diganti cewek nggak bisa, kalau saya semuanya bisa. Burung yang nggak bisa dijodohin, kalau saya semuanya bisa. Seperti anak saya, cowok saya yang dulu ya. Ini kalau rider itu kalau diganti cewekan nggak bisa. Sampai sebulan 2 bulan kasih cewekan nggak mau. Kata siapa? Kalau saya 1 minggu udah jodoh. Caranya gimana? Pindah kandang mas, pindah peranji, ditaruh sebelahnya atau jangan di peranji itu. Kalau di peranji itu sampai sebulan ya kasih cewekan ya tetap ditotoli terus, nah, kejar-kejar nggak mau. Tapi kalau pindah peranji 1 minggu, nggak nyampe 1 minggu pindah peranji kok, 3 hari 4 hari ya kasih cewekan yang mau sampean gantikan ya jodoh itu, udah tutup jodoh sendiri. Nggak bakal ngejar-ngejar soalnya bukan tempat sendiri. Taruh aja malam ya, nanti tidur bareng ya nanti jodoh sendiri, tahu-tahu jodoh kayak gitu tuh kalau mau ganti cewekan. Tuh kalau yang ya kayak apa ya, gimana ya, yang burung yang nggak turun-turun ya, kalau terlalu tinggi turun ya memang itu ya juga ada solusinya. Kalau sedang turun, kalau tinggi nggak mau turun ya sampean berpikir gimana caranya burung biar nggak bisa tinggi. Itu biasanya ya kita pakai jamu lah, kita itu pakai jamunya yang panas-panas, bukan yang panas-panas habis digoreng atau digodok ya. Masih panas dimasukin, bukan. Nanti kan saya bilang jamunya yang panas-panas, nah, nanti dapur lagi goreng tempe masih panas dikasihkan sama burung. Saya sih dulu pakai sendiri ya, pokoknya sampean kayak video-video yang udah lalu ya, itu kan udah saya ceritakan masalah jamu.
jamunya itu burung-burung kayak gitu tuh yang pedas mas. Jadi kalau beli jamu dicoba sendiri aja, nggak apa-apa, nggak bakalan mati, malah sehat. Itu juga jamu orang, itu dicoba ya. Kalau pedas ya, itu berarti bagus. Biasanya satu kasih dua. Gak panas itu biasanya burung gak tinggi. Kenapa nggak tinggi? Identik agak nakal, narung. Jadi nggak, biasanya tinggi nggak tinggi, narung. Logikanya itu kayak gitu. Bukan jamunya panas terusan yang lain tinggi, dia di bawah, itu enggak. Logikanya itu kayak gitu. Kalau jamunya panas-panas, nanti kalau terbang itu narung. Jadi nggak ada burung bisa tinggi. Nah, ditarung. Jadi musuh yang apa biasanya tinggi ya, itu konsentrasinya nggak terbang, ikut iramanya ini yang narung. Nah, ditarungin jadi nggak konsen, akhirnya nggak tinggi, paling sedang. Itu logikanya itu kayak gitu. Itu burung yang kalau terlalu tinggi itu nggak mau turun, itu kayak gitu. Jamunya yang panas-panas, kalau bikin sendiri kan memang susah. Cari jamu yang kalau bisa itu pala itu ya, apa sih, merica. Kalau di aku tuh merica itu juga bagus, itu panas sekalian, pedas sekali itu bagus. Apa sih namanya itu, tapi ya pakai jamu di warung juga, di toko jamu juga banyak, kan banyak yang jualan. Dulu sih aku bikin tapi sekarang enggak, bikin males. Cuman juga mahal juga soalnya dari toko semua, pakai pil kita sama hemaviton. Kalau pil kitanya 2, hemavitonnya 1. Kalau saya itu bikinnya banyak, langsung banyak ya. Ibaratnya kalau hemaviton 10, pil kitanya itu 20. Ini cerita butiran ya, 10 butir, 20 butir. Terus ada gula merahnya, biar bisa keket. Itu ada terasinya. Pengaitnya itu pakainya gula merah. Gula merah itu sebagai pengait dan penawar pahit. Jadi di burung nggak mutah. Ya. Terus apa lagi ya? Biar warnanya bagus. Warnanya hitam ya. Biar warnanya hitam, nggak coklat-coklat kelihatan, terlalu kelihatan jamunya ya. Biar nggak kelihatan jamunya. Itu dikasih kopi yang nggak ada gulanya ya, kopi hitam tuh, biar burungnya nggak terlalu tinggi. Kalian oplos sendiri ya. Tuh. Ya, kalau bisa, memang kalau dijemur ya nggak bisa. Bisanya itu di open mas. Kalau dijemur nggak bisa. Itu jangan dikasih air, biar menyatu antara jamunya itu ya, pil kita sama hemaviton. Itu pil kita ya, kalau itu nggak, jangan dibuka, masih di dalamnya, masih di tabletan itu. Tuh kita ambil guleg-guleg ya, guleg-guleg kalau disampean apa itu yang buat nguleg itu, sambel itu ya. Nah, itu masih bungkusan itu kita tumbuk hancur. Nah, nanti semuanya nanti baru kita buka kayak guntingnya, udah hancur, jadi gampang sekali hancurinnya kayak gitu. Terus pokoknya kalau dijemur nggak bisa kering, soalnya itu gula merahnya ya, gula merahnya yang meleleh. Itu harus dikeringkan sama open, pakai open. Makanya saya
males bikinnya itu, paling bikinnya segini ya, kecil ya, pakai open. Kalau kadang kalau aku nggak punya open lagi, pakainya sendok, taruh di atasnya kompor ya, saya panasin ya. Nanti kan meleleh, mana meleleh jadi penyek. Nah, nanti eh, sendok garpunya dibalik lagi, pokoknya biar panas sekali, biar kayak mendidih ya, sampai paling enggak itu sampai 70 derajat, 70-80 derajat. Soalnya kalau sampingnya itu sampai mendidih ya, jadi panas sekali, sampai ada gelembung airnya, gelembung anginnya ya. Pokoknya panas lah, panas sekali. Nanti bolak balik ya. Nanti kalau udah agak anget, dipencet-pencet ya, nanti bisa kayak teh tawan. Kalau saya dulu kayak teh tawan, persis kayak teh tawan. Kalau mau jamu ya tinggal cuil, itu persis saya teh tawan itu bagus itu, biar burungnya jangan tinggi sekali. Soalnya kalau ketinggian nggak turun. Kalau dijamu itu turun. Itu dulu kalau aku burungnya terlalu tinggi ya, ketinggian, pasti saya kasih itu. Cuman kalau yang burung yang nggak tinggi, jangan sampai dikasih itu. Aduh, rusak, merangkang sampean burungnya. Nggak tinggi, maksudnya rusaknya nggak tinggi. Kalau di bawah tinggi memang enak sekali. Tapi banyak kan kalau jable itu jangan pakai itu. Ya mungkin sih pakai ya nggak apa-apa, tergantung dosis ya. Tergantung dosisnya. Biasanya seberapa, ini yang kayak gini itu seberapa. Jadi kita itu bisa atur dosisnya. Soalnya apa? Kayak teh tawan. Itu ya. Itu saya kasih tahu tuh tentang, akhirnya ngomongnya ngomong jamu ini ya. Gara-gara burung nggak turun. Ya memang solusinya itu. Solusinya ada di jamu juga. Biar nggak terlalu tinggi. Nah, akhirnya saya buka itu jamunya itu. Sebetulnya ini di benak saya ya. Dari pagi, dari tadi. Itu nggak ada saya ngomong masalah jamu. Tapi akhirnya ya memang jalurnya itu harus sampai ke jamu. Ke jamunya itu kayak gitu tuh. Cuman itu jamu saya dulu. Sekarang nggak pernah bikin. Soalnya ya termasuk juga mahal sih. Soalnya beli semua. Pil kitanya beli, Hemaviton actionnya beli, ya, beli semua. Yang murah terasinya. Kalau nggak ada terasi ya, ngomong aja sama istri ya. Nanti ada terasinya. Paling yang murah terasinya. Gula merah juga di dapur biasanya ada, nyanding lah. Tuh, kasih tahu solusinya itu ya, sampai ke jamu. Semoga bermanfaat. Ini sebetulnya belum komplit ini, cuman waktunya udah 18 menit ini. Aduh, lupa lagi ini apa ya solusinya lagi ya. Kalau nggak turun ya memang lobnya ya harus dibanyakin. Tapi kalau burung udah tua, udah ada umurnya, ya udah nggak bisa. Solusinya cuma satu. Kalau burung udah tua ya, kalau burung udah tua itu solusinya cuma satu, pakai jamu. Nggak pakai jamu nggak bisa. Kalau nggak turun ya, kalau sedang turun, kalau terlalu tinggi nggak mau turun, yang pakai jamu. Ganti cewekan, ganti apa nggak bisa. Coba aja sebenarnya. Ya itu menurut saya. Kalau menurut sampean ya nggak tahu. Pasti ada yang, wah kalau saya
Tapi kan saya nggak tahu, cuman ngomong aja. Ya kan, yang lain juga nggak tahu sampean kayak gitu atau enggak, cuman mau protes saya juga bisa terjadi. Tapi ya nggak apa-apa, buat rame-rame. Aku juga seneng. Ya itu sekian aja ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan merpati semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.